Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membaca jurnal kualitatif untuk tugas mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen Islam, yaitu membaca dan menganalisis jurnal. Pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan untuk jurnal kuantitatif. Maka pada kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membaca jurnal kualitatif. Untuk teman-teman mahasiswa ketahui bahwa jenis-jenis kualitatif itu banyak, di antaranya yang pertama fenomenologi, yaitu kaitannya dengan fenomena, kejadian, peristiwa ya. Yang kedua tentang etnografi, tentang bahasa, budaya, studi kasus ya. Yang ketiga, kemudian yang keempat grounded theory, tentang dasar-dasar teori mendalam. Yang kelima ada metode historis, ya, sejarah, artefak, dan juga termasuk ke dalam kualitatif, itu studi kepustakaan atau library research, ya, itu termasuk macam-macam penelitian kualitatif. Nah, pada kali ini saya akan memberikan contoh dari salah satu tugas mahasiswa saya, kaitannya dengan menganalisis dan membaca jurnal kualitatif. Ya, saya sampaikan lagi, jurnal yang Anda cari, yang mudah, yang bisa Anda pahami, boleh kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, di sini jurnal manajemen Islam, yaitu terbitan dari Manajeria, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, volume 3 nomor 2, November 2018. Nah, yang memiliki judul Manajemen Ekstrakurikuler Pendidikan Anak di Usia PAUD. Nah, teman-teman, saya ingatkan bahwa dalam pembahasan tugas jurnal ini, tujuan Anda yang pertama adalah menyampaikan kepada audiens, kepada teman-teman, jurnal apa yang Anda baca. Ya, jadi jangan menyampaikan jurnal itu hanya judul, kemudian metode, misalnya metode kualitatif. Ya. Kemudian hasilnya bahwa manajemen itu harus planning, organizing, actuating, controlling. Selesai. Ya. Tidak bisa seperti itu. Jadi perlu Anda ingat, jurnal ini Anda sampaikan kepada audiens. Jadi Anda harus pintar-pintar menarik garis besar dari jurnal yang Anda baca. Oke. Penulisnya adalah Ernie Munastiwi, ya, Ernie Munastiwi. Seperti biasa yang telah saya sampaikan, Anda cari di Google Ernie Munastiwi. Nah, jika keluar Google Scholar-nya, maka Ernie Munastiwi ini adalah dosen. Ya. Nah, jika tidak keluar Google Scholar, bisa jadi Ernie Munastiwi ini mahasiswa. Ya, ini adalah dosen Fakultas Tarbiyah Keguruan jurusan PAUD ya, UIN Sunan Kalijaga, Jogja. Nih. Baik. Kemudian untuk mengetahui isi dari jurnal, khususnya di sini jurnal kualitatif ya, Anda harus memahami garis besar ini melalui abstrak. Itu yang pertama. Ya. Nah, bedanya kualitatif ini ya dengan kuantitatif, Anda harus menjelaskan background atau fenomena apa yang terjadi ya, atau jujukan referensi penulis, kemudian menulis penelitian ini. Nah, jadi Anda harus membaca secara keseluruhan. Itulah perbedaan kualitatif, kedalaman teori, keluasan pengetahuan Anda. Nah, oke. Metodologi penelitian. Di sini saya tulis kualitatif bersifat studi pustaka karena penulis di sini mengambil dari referensi buku-buku dan jurnal-jurnal pada penelitian sebelumnya terkait pendidikan PAUD khususnya ekstrakurikuler. Nah, pengumpulan datanya dengan buku referensi pokok, buku pendukung, dan teknik analisis datanya bersifat analisis isi. Nah, di kualitatif ini
Anda harus sampaikan sekilas. Anda jelaskan kepada audiens. Jadi penelitian ini mengapa kemudian diangkat? Ya. Nah, di sini sebagai contoh bahwa ekstrakurikuler dalam PAUD itu memang di luar kurikulum atau di luar kelas ya, tetapi itu sangat mendukung minat, kebutuhan dan potensi anak. Apalagi masih PAUD. Susah pasti ya kalau diatur di dalam kelas. Nah, selama ini manajemen ekstrakurikuler di PAUD khususnya itu belum di manajemen dengan baik karena hanya terkesan kegiatan pelengkap tidak dikelola sesuai dengan tahapan manajemen yang seharusnya. Ya, padahal ekstrakurikuler ini tujuannya bisa tercapai jika manajemennya bisa diatur dengan baik, meliputi apa saja? Kurikulum, keuangan, anak didik, pemasaran. Nah, termasuk di dalamnya ekstrakurikuler. Nah, ini di jurnal sudah saya blog. Nah, tahap manajemen PAUD, nah, seperti dasar manajemen yang kita pahami ya, planning, organizing, actuating, dan juga evaluasi atau controlling. Nah, di sini penulis menjelaskan bagaimana atau apa saja kegiatan ekstrakurikuler ini ya. Nah, tuh. Antara lain, ini lebih kepada yayasan pendidikan Islam ya, tahsin dan tahfiz, melukis, menggambar, menari, seni, ya, olahraga, drum band, dan outbound, ya, dengan manfaat-manfaat ini yang bisa dicapai jika manajemen itu dilakukan dengan benar. Nah, karena anak pada usia dini memiliki daya tangkap yang kuat dan di dalam pendidikan anak atau parenting, kita tahu bahwa 1000 hari pertama itu sangat penting, masa balita dan anak-anak itu sangat penting dalam menekankan disiplin dan juga karakter. Nah, ya. Sehingga proses manajemen perlu ditekankan demi tercapainya tujuan yang efektif dan efisien. Nah, baru setelah ini kita sampaikan hasil atau kesimpulannya dari jurnal kualitatif yang kita baca. Bisa kita lihat di dalam jurnal ini ya, pada simpulan, hasil dan kesimpulan. Oke, yang pertama, merencanakan analisis kebutuhan jenis latar belakang, tujuan, anggaran materi ya, terkait ekstrakurikuler. Yang kedua, organizing ya, mengorganisasi pembagian tugas. Yang ketiga, actuating atau implementasi, yaitu melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler sesuai planning dan organizing. Dan yang keempat, mengevaluasi atau controlling ya kegiatan ekstrakurikuler. Salah satunya adalah membuat perjanjian tertulis yang bisa dipastikan ya, yang bisa disepakati bersama-sama tentang bagaimana pelaksanaan ekstrakurikuler. Jadi supaya satu pandangan. Nah, cukup ya. Ini cukup pendek jurnalnya. Memang perlu membaca dan pendalaman teori karena ini jurnal kualitatif. Oke. Nah, tugas kalian setelah menjelaskan isi jurnal, maka Anda berikan analisis antara lain dari sudut pandang Islam. Harus Anda kaitkan boleh dari ayat Al-Quran atau Al-Hadis. Di sini contohnya bahwa sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seorang adalah dari hasil usahanya sendiri. Nah, kemudian penjelasan hadis ya, suami istri harus memelihara keluarganya dengan sungguh-sungguh. Termasuk dalam hal ini pendidikan. Ya, pendidikan PAUD. Contohnya di dalam jurnal tidak hanya kemudian tugas 100% dari sekolah PAUD tetapi juga peran orang tua. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan di dunia. Jadi jangan pernah kita teledor terhadap anak. Nah, itu kurang lebih dari penjelasan hadis. Ya, boleh ditambahi secukupnya. Kemudian yang terakhir, setelah Anda membaca jurnal ini ya. Jadi cukup dari lingkup jurnal yang Anda baca. Anda mendapatkan ide atau inspirasi apa untuk penelitian berikutnya atau yang ingin Anda teliti. Nah, sini saya ambil contoh
manajemen pendidikan anak usia dini di zaman modern dan digitalisasi dalam konsep Islam. Kenapa alasannya? Karena dari tahun lalu, sejak adanya pandemi, ya, kebetulan saya juga memiliki anak seorang balita dan sekolah PAUD. Bagaimana itu tuntutan orang tua dalam menemani belajar anak. Nah, ini harusnya sekolahan PAUD ya itu memiliki manajemen yang pastinya berbeda apabila dilakukan dengan sekolah PAUD secara umum, secara langsung dan tatap muka. Begitu ya. Ini adalah contoh bagaimana teman-teman mengerjakan tugas, membaca jurnal kualitatif dan memberikan sedikit analisis. Kurang lebih sampai di sini saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.